Nanti itu Tuhan akan mengatur jalan hidup saya. Semua saya serahkan kepada Tuhan. Saya tidak mau di dalamnya ada nafsu kekuasaan, itu yang saya tidak mau. Bahwa saya sebagai ketua umum sangat berterima kasih, terutama kepada Ibu Risma. Tujuannya memang bukan untuk mencari penghargaan, tapi tujuannya adalah warga Surabaya sejahtera. Bu Risma mampu, tapi kemudian kalau mohon maaf ya, naudzubillah min dzalik, saya nggak mau. Tiba-tiba diuji coba Tuhan, yang kasihan warga saya. Selembar surat saya itu bisa buat orang menderita. Beliau seorang wanita yang cerewetnya bukan main. Saya minta ya Tuhan, saya jangan jadikan, tapi ternyata tetap jadi gitu. Itu kan saya sudah nggak bisa menghindari takdir saya. Biarlah Tuhan yang mengatur jalan saya. Saya sangat percaya bahwa tanggung jawab seorang pemimpin wali kota, bupati, gubernur itu sangat berat. Risma siap gantikan Anies maju di Pilkada DKI Jakarta. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya dari Poin. Itu harus saya pertanggungjawabkan bukan hanya kepada rakyat, tapi juga kepada Tuhan. Pasti suatu saat saya kalau mati, saya akan diminta pertanggungjawaban itu. Tahun 2021 merupakan akhir masa jabatan Tri Risma hari ini setelah 10 tahun memimpin kota Surabaya. Menjelang purna tugasnya, Wali Kota Surabaya ini berencana akan menetap di Jakarta karena tugas dan jabatannya di partai. Berakhir masa jabatan sebagai wali kota bukan serta-merta berakhir pula karir politiknya, di mana hal ini justru akan membuatnya semakin bersinar untuk melangkah ke tingkat lebih tinggi. Ketika seseorang bisa dipercaya untuk lingkup kota Madia dan berhasil, maka kiranya orang tersebut layak jika diberikan kesempatan untuk diberi tanggung jawab lebih besar ke level yang lebih tinggi, yaitu tingkat provinsi, seperti halnya Ibu Risma juga berkesempatan untuk memimpin DKI Jakarta. Pada kali ini, Ibu Risma menyatakan telah menyerahkan masa depan politiknya kepada Tuhan, termasuk soal kemungkinan dirinya maju di pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2022 mendatang. Hal itu diucapkannya karena ia tidak ingin memiliki nafsu kekuasaan yang menurutnya dirasa berat. Nanti itu Tuhan akan mengatur jalan hidup saya. Saya tidak mau kemudian saya di dalamnya ada nafsu kekuasaan, itu yang saya tidak mau, karena itu berat. Selain itu, ia juga mengatakan tidak bisa menolak jika Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri merekomendasikan dan meminta dirinya untuk maju di Pilkada Jakarta 2022 mendatang. Saya pertama, kedua saya minta ya Tuhan, saya jangan jadikan, tapi ternyata tetap jadi gitu. Itu kan saya sudah nggak bisa menghindari takdir saya. Seperti takdir saya kenapa saya perempuan. Sikap Ibu Risma kali ini sangat berbeda dengan sikapnya pada tahun 2017 lalu ketika ada pertanyaan yang sama tentang Pilkada DKI. Di mana kala itu posisi Ibu Risma masih menjadi wali kota dan sedang menjalankan visi misi yang belum selesai. Kemungkinan perbedaan sikapnya kali ini, ia merasa jika tugasnya di Surabaya sudah selesai dan tidak ada beban lagi. Kota Surabaya termaksud salah satu kota besar yang memiliki kompleksitas permasalahan yang mirip dengan Jakarta. Meski tak dapat dipungkiri, adanya perbedaan luas serta karakteristik masyarakat antara kedua kota tersebut. Kerja nyata Ibu Risma tidak hanya diakui oleh warga Surabaya, tetapi juga oleh warga daerah lain yang pernah berkunjung ke Surabaya dan dapat merasakan perbedaan kota tersebut dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Dalam melaksanakan tugasnya, Ibu Risma memiliki prinsip kerja yang tegas. Selain itu, ia juga merupakan pemikir dan pekerja keras. Hal itu dibuktikan dari indahnya kota Surabaya yang dapat kita lihat sekarang. Mengusung Ibu Risma bagi PDI Perjuangan sangatlah mungkin, sebab persoalan politik saat ini tidak sepelik pada saat Pilkada DKI 2017 lalu, di mana godaan politisasi agama kali ini jauh lebih terkendali dan bukan lagi masalah besar. Namun, soal perempuan menjadi pemimpin
Kondisi ini masih sangat rentan dipolitisasi. Mengenai rencana pencalonan Ibu Risma untuk Pilkada DKI Jakarta 2022, Ketua DPP PDI Perjuangan Nusirwan Sujono mengatakan, jika saat ini pihaknya tidak dapat mengatakan jika hanya Ibu Risma yang akan dicalonkan. Menurutnya, PDI Perjuangan memiliki stok personal yang memiliki track record yang telah terukir kinerjanya. Tentu kalau hari ini tidak bisa kita katakan hanya Bu Risma karena PDI Perjuangan memiliki personal yang dengan track record yang sudah terukur kinerjanya. Selain Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini, PDI Perjuangan juga memiliki beberapa kader yang memang telah menunjukkan hasil kerjanya sebagai kepala daerah. Di antaranya Aswar Anas dari Kota Banyuwangi, Hendi dari Kota Semarang, Ganjar Pranowo dari Jawa Tengah, serta Inyoman Giri Prasta, Bupati Badung, Bali. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri. Saya sangat berterima kasih pada kader-kader PDI Perjuangan yang pada tugasnya mereka memberikan baktinya kepada daerahnya masing-masing. Aswar Anas dari Banyuwangi, Hendi dari Semarang, Ganjar Pranowo dari Jawa Tengah, Giri dari Badung, Bali. Saya tidak mau kemudian di dalamnya ada nafsu kekuasaan, itu yang saya tidak mau. Karena itu berat.